Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mudaim MSI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah teori kepribadian dan juga teman-temanku yang seperjuangan. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang teori kepribadian kognitif dari George Kelly. Perkenalkan, saya Eliana Cinta Prastiwi, NPM 211300053, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang akan menjadi pemateri pada diskusi kali ini. Yang pertama ada Delvia Septiani dengan NPM 211300044, Nadia Eka Pratiwi 211300052, Septa Safei 211300022, Widyawanti Kusuma Dewi 211300064, Ahmad Farid Banuarsyah 211300083, dan yang terakhir saya sendiri Eliana Cinta Prastiwi 211300053. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini yaitu antara lain pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, masukan dari dosen pembimbing, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Materi pertama akan disampaikan kepada Saudari Widyawanti Kusuma Dewi. Kepadanya dipersilakan. Pandangan Kelly tentang manusia. Dalam Yusuf Samsu menjelaskan bahwa pandangan Kelly terhadap manusia adalah satu, manusia adalah sekret yang mencoba untuk mendeskripsikan dan mengontrol fenomena atau tingkah laku. Dua, manusia itu bebas atau free, tetapi juga terdukung sistem konstruksi individu dilengkapi dengan kebebasan untuk mengambil keputusan. Keterbatasan bertindak sebab dia tidak membuat pilihan di luar alternatif yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari kita Nadia Eka Pratiwi. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih. Pandangan Kelly terhadap kepribadian. Kelly mendasarkan teori kepribadiannya pada pandangan tentang ilmu pengetahuan dan karakteristik penyediaan ilmiah yang implisit. Tiap teori yang berbeda memiliki kegunaan yang berbeda. Sains kepribadian merupakan upaya untuk memperbanyak sistem konstruk ilmiah yang berguna dalam memprediksikan peristiwa. Pandangan Kelly yang berlawanan dengan kebenaran dan dogma memungkinkan seseorang membangun suasana hati invitasional di mana seseorang bebas untuk mengundang sebanyak mungkin interpretasi fenomena alternatif dan memberikan perhatian kepada proposisi yang awalnya terlihat absolut. Menurut Kelly, suasana hati invitasional inilah yang memungkinkan kebebasan mengembangkan hipotesis kreatif. Baik, materi ketiga akan disampaikan oleh saudari kita Septa Safei. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Septa Safei akan membacakan materi yang ketiga, yaitu pandangan Kelly terhadap individu. Pandangan Kelly tentang sains secara detail amat berhubungan dengan pandangan individu. Pandangan Kelly terhadap masalah ilmu yang ada
dasari metafora yang merupakan jantung pandangannya terhadap individu. Metafora tersebut adalah orang sebagai ilmuwan, tidak seperti teori behavioris Skinner bahwa orang hanya merespons lingkungan. Bukan hanya itu, individu secara aktif memikirkan proses berpikir mereka sendiri. Kemampuan berpikir ini yang menjadikan manusia bebas sekaligus terbatas. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang nomor 4. Seperti apakah teori kepribadian? Dalam Yusuf Samsu mengemukakan bahwa variabel struktural kunci dalam teori kepribadian Kelly adalah konstruk personal. Konstruk-konstruk itu dapat dikategorikan ke dalam cara yang bervariasi, yaitu core, artinya inti, periferal, artinya pinggir luar, permeable, artinya dapat ditembus, impermeable, artinya tak tertembus atau tertutup, thick, artinya rapat atau erat, loss artinya longgar, verbal, preverbal, submerged artinya tenggelam. Baik, terima kasih. Baik, materi terakhir akan disampaikan oleh saudari kita Delvia Septiadi. Kepadanya dipersilakan untuk menyampaikan hasil presentasinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Kelly mengenai perkembangan kepribadian. Berdasarkan pengamatan Stikres dalam Yusuf Samsu, bahwa Kelly tidak pernah mengemukakan secara eksplisit tentang sistem konstruknya yang asli. Kelly berpendapat bahwa perkembangan itu ditekankan pada konstruk preverbal, pada inversi dan penafsiran budaya yang terlihat dalam proses harapan yang dipelajari. Pertama, penelitian tentang peningkatan dalam kompleksitas sistem konstruk yang diasosiasikan dengan usia. Kedua, penelitian tentang perubahan kualitatif pada karakteristik alamiah konstruk yang dibentuk dan dalam kemampuan anak untuk menjadi lebih empatik atau sadar terhadap sistem konstruk orang lain. Baik, terima kasih untuk semua pemateri kita yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya, acara yang ketiga itu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab akan kita lakukan pada forum Spada atau via grup PA yang sudah tersedia ya. Kami akan membuka 2 sesi dan setiap sesinya kami batasi 3 orang untuk bertanya. Dipersilakan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya dengan menyertakan nama, NPM, dan perwakilan kelompok masing-masing. Kemudian akan ada sedikit arahan atau masukan dari Bapak Mudaim untuk diskusi kali ini. Terakhir, saya menarik kesimpulan dari diskusi kali ini. Teori personal konstruk Kelly menekankan cara orang menerjemahkan peristiwa tentang dunia atau lingkungan yang berkaitan dengan sistem konstruk. Kelly juga mendasarkan teori kepribadiannya pada pandangan tentang ilmu pengetahuan dan karakteristik yang mendasar bagi pandangan psikopatologi Kelly. Adalah upaya untuk menghindari kecemasan atau pengalaman di mana sistem konstruk seseorang tidak dapat diterapkan kepada peristiwa dan untuk menghindari ancaman, yaitu kesadaran akan perubahan komprehensif segera dalam sistem konstruk. Demikianlah hasil diskusi presentasi kami pada kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.